Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bakal nyelami dunia keamanan siber yang penuh intrik ya. Kita lihat ini dari kacamata seorang peretas etis namanya Ryan Montgomery. Sumber utama kita ini wawancara yang cukup panjang sama dia, mengungkap banyak hal, mulai dari perjalanan hidupnya yang unik, sisi gelap internet, sampai ancaman digital yang mungkin lebih dekat dari yang Anda kira. Nah, misi kita kali ini apa? Kita mau gali intisari paling penting dari wawancara Ryan ini. Buat Anda, mulai dari gimana sih pola pikir peretas itu terbentuk? Terus, realitas mengerikan soal eksploitasi anak online yang sekarang dia lawan. Sampai ke alat-alat mata-mata yang canggih banget yang bahkan bisa nyamar jadi kabel charger Anda. Serem ya? Tujuannya biar Anda lebih waspada, lebih paham lanskap digital yang kompleks ini, tapi ya tanpa perlu jadi paranoid berlebihan juga ya. Oke, mari kita mulai aja penelusuran ini. Iya, yang menarik dari wawancara ini memang cakupannya luas banget. Jadi, ini bukan sekedar demo teknis gimana cara meretas gitu ya. Tapi lebih ke cerita tentang orang di baliknya. Ada soal rasa ingin tahu waktu kecil, terus perjuangan pribadinya yang berat banget, dan gimana semua pengalaman itu akhirnya membentuk misinya sekarang. Ini jadi pengingat kuat sih kalau keamanan cyber itu ya bukan cuma soal teknologi, tapi juga soal psikologi, kesadaran kita, dan kadang ya kegagalan sistem juga. Oke, kita mulai dari awal ya. Dari mana sih Ren ini mulai tertarik? Ternyata pemicunya sederhana banget. Waktu umur 9 tahun, dia lihat logo owl muncul dari floppy disk di komputer tua kakeknya. Momen itu langsung bikin dia penasaran. Kok bisa? Dan gimana cara kerjanya? Pertanyaan dasar gitu. Nah, rasa ingin tahu itu, menurut Ryan, justru itu inti dari peretasan. Jadi, nggak selalu soal bobol sistem yang canggih gitu, tapi lebih ke, memanipulasi sesuatu, apapun itu. Biar benda itu melakukan hal yang nggak dirancang sebelumnya. Ini lebih kayak mindset, cara melihat celah, lihat kemungkinan. Bukan cuma soal jago komputer aja. Pola pikir ini kan bisa dipakai di banyak hal lain juga dalam hidup. Dan dari situ, di usia yang masih muda banget, dia langsung nyemplung ke komunitas peretas online zaman dulu. Pakai AOL Instant Messenger, IRC, gitu-gitulah. Dia bahkan gabung sama grup namanya Digital Gangster. Grup ini katanya unik, soalnya mereka gabungin peretasan sama pemasaran afiliasi. Wah, kayak Wild West gitu ya di awal-awal internet. Hasilnya gimana? Gila sih, di usia sekitar 12 atau 13 tahun, dia ngaku bisa dapat puluhan ribu dolar sehari. Uangnya masuk ke akun PayPal ibunya. Kata dia sih ibunya suportif, walau ya pasti bingung juga anaknya dapat duit dari mana sebanyak itu. Tapi ya, cerita ini ada sisi gelapnya juga. Dan Ryan ini cukup terbuka soal itu. Dia cerita soal perjuangannya lawan kecanduan narkoba. Berat banget. Mulai dari ekstasi umur 11 atau 12 tahun di lingkungan rave di Philadelphia, sampai akhirnya ke heroin suntik. Aduh, dia berhasil keluar dari situ umur 17 tahun, dan hebatnya tanpa rehab formal. Penting banget sih kita pahami latar belakang ini. Pengalaman hidup yang keras kayak gitu jelas banget kebentuk cara pandangnya. Dan mungkin itu juga jadi dorongan kuat kenapa dia sekarang fokus banget melindungi pihak yang rentan, kayak anak-anak. Di sebuah website, isinya itu foto anak kecil di bak mandi yang diposting sama ayahnya sendiri. Pakai keterangan yang ngancem gitu. Terus di bawahnya banyak komentar-komentar mengerikan dari pengguna lain. Momen itu bikin dia ngerasa, wah ini nggak bisa dibiarin, harus bertindak. Akhirnya dia ngargatin situs itu namanya repi.co. Belakangan ketahuan kalau situs ini dikelola sama seorang politisi, namanya Nathaniel Larson. Ryan berhasil tuh dapat database lengkap situsnya. Isinya data pengguna, pesan-pesan pribadi mereka, semua bukti aktivitas ilegalnya ada di situ. Nah, di sini nih bagian yang bikin frustrasi banget. Ryan udah punya bukti kuat kan? Dia serahin semua bukti itu ke berbagai pihak. Ke NCMEC itu lembaga nasional di AS buat anak hilang dan tereksploitasi. Ke pengacara, bahkan ke belasan media. Tapi hasilnya, selama 6 bulan, laporannya kayak dicuekin gitu aja. Nggak ada tindakan apa-apa, media pada nolak ngeliput, alasannya macam-macam. Seringnya sih soal legalitas sumber datanya Ryan atau takut risiko hukum. Dan yang tragis, 6 bulan kemudian, si Nathaniel Larson ini ditangkap di Denver. Tapi bukan karena laporan Ryan soal situsnya itu.
Dia ditangkap karena kasus lain, nyulik dan meremposa anak perempuan umur 12 tahun. Ryan jelas hancur banget dengernya. Dia yakin kejahatan itu bisa dicegah kalau aja laporannya ditanggapi serius dari awal. Si Larson ini akhirnya meninggal di penjara, katanya sih bunuh diri. Iya, itu cerita yang bikin miris ya. Dan betapa mudahnya predator beraksi di ruang online publik ini, itu didemoin langsung di wawancara sumber kita. Mereka coba bikin profil palsu, Maria 13FFL, di teen chatroom biasa yang gampang banget ditemuin di Google. Baru ngetik hi aja, itu dalam hitungan detik langsung dibanjiri pesan pribadi dari cowok-cowok dewasa. Ada yang umur 19, 27, bahkan ada yang ngaku guru SMA. Semuanya coba ngedeketin si Maria ini. Ini nunjukin banget betapa rentannya anak-anak kita di platform-platform terbuka kayak gitu. Pengalaman pahit sama kasus Larson tadi jelas bikin Ryan makin terdorong ya. Awalnya dia bantu kelompok predator catcher gitu, tapi anonim. Cuma nyediain data intelijen OSINT aja. Terus dia bikin grup sendiri, 61 PC, sama temannya yang tetarung MMA. Sampai akhirnya, biar dampaknya lebih sistemik, lebih besar, dia gabung ke Sentinel Foundation sebagai CTO. Nah, di sini dia bisa kerja langsung sama penegak hukum. Salah satu temuan mereka yang cukup bikin khawatir itu ya, predator ini datang dari semua kalangan loh, termasuk dari profesi yang kita percaya, kayak guru, bahkan polisi. Ada cerita spesifik di wawancara itu, soal guru namanya Brand, yang ketangkap sampai 3 kali coba ketemuan sama anak di bawah umur yang dia kenal online. Ini nunjukin sifat kompulsifnya ya, dan bahaya berulangnya dari pelaku kayak gini. Ngeri juga. Iya, pengalaman Ryan yang mengerikan ini, baik dengan predatornya langsung maupun dengan sistem yang kadang terasa lambat atau gagal melawannya, itu benar-benar menggarisbawahi betapa berbahayanya lanskap digital kita sekarang. Dan kerentanan ini nggak cuma soal sosial atau institusi, tapi juga sangat teknis. Nah, sekarang coba kita lihat beberapa alat spesifik yang bisa dipakai buat manfaatin celah keamanan kita sehari-hari. Oke, Ryan menekankan satu konsep kunci nih. Keamanan itu ilusi. Maksudnya, ya nggak ada sistem yang benar-benar 100% aman. Kalau ada peretas yang udah niat banget dan punya skill, selalu ada potensi celah. Contoh paling umum deh, jaringan Wi-Fi di rumah atau kantor Anda. Kata sandi yang lemah, misalnya pakai nomor telepon, itu ternyata gampang banget dibobol. Peretas bisa nangkep jabatan digital, pas perangkat Anda nyambung ke Wi-Fi. Terus pakai daftar kata sandi umum, dalam hitungan detik bisa ketebak passwordnya. Nggak perlu online malah proses nebaknya. Terus ada lagi alat kayak Wi-Fi Pineapple, ini perangkat keras ya? Iya, bentuknya kotak kecil gitu. Harganya macam-macam, ada yang murah, ada yang mahal. Fungsinya buat apa tuh? Nah, dia bisa nyamar jadi jaringan Wi-Fi yang Anda percaya. Misalnya Wi-Fi gratis di kafe atau bandara. Begitu Anda nyambung ke jaringan palsu dia bisa ngintip semua data yang lewat, man in the middle. Atau dia bisa nampilin halaman login palsu, misalnya login Wi-Fi hotel palsu, buat nyuri password Anda. Cukup bahaya kan, kita kan sering banget pakai Wi-Fi publik. Itu ancaman dari jaringan ya? Tapi ancaman juga bisa datang dari perangkat fisik yang kelihatannya sepele banget. Ini nih yang paling bikin kaget waktu nonton demonya Ryan, OMG Cable. Iya, kabel itu. Gila sih. Coba Anda bayangin deh, kabel charger USB biasa. Yang buat iPhone atau Android pakai USB-C. Yang kita pakai tiap hari itu. Nah, OMG Cable ini bentuknya persis sama. Sama banget. Susah dibedain kalau nggak tahu cirinya. Tapi di dalam kepala konektornya yang plastik itu, ada komputer mini sama chip Wi-Fi tersembunyi. Harganya, beberapa ratus dolar aja. Jauh lebih murah dari versi serupa yang mungkin dipakai intelligence negara, yang bisa puluhan ribu dolar. Dan fungsinya itu bener-bener kayak di film mata-mata. Kabel ini bisa ngetik perintah di komputer Anda dari jarak jauh. Cepat banget lagi ngetiknya. Bisa rekam semua ketikan Anda, keyloging, bisa masukin malware atau virus. Dan semua itu dikendaliin lewat Wi-Fi yang dipancarin sama si kabel itu sendiri. Di demo wawancaranya, Ryan nyolokin kabel itu ke laptop. Terus dari handphonenya, dia connect ke Wi-Fi si kabel. Terus dia kirim perintah. Laptopnya langsung ngetik sendiri, PBD Podcast and Zero Day was here. Gitu. Dan yang bikin tambah ngeri, kabelnya tetap bisa nge-charge normal. Gila ya. Nggak kepikiran ada alat kayak gitu. Selain kabel jahat itu, ada lagi namanya screen crab. Iya, itu juga menarik. Ini bentuknya perangkat kecil gitu.
Bisa diselipin di antara komputer sama monitor Anda. Nyambungnya ke kabel video, HDMI atau USB. Fungsinya apa? Ya, sesuai namanya, kepiting layar. Dia merekam semua yang tampil di layar Anda. Rekamannya bisa disimpan ke kartu SD di dalamnya atau dikirim secara wireless ke peretas. Gampang banget disembunyiin di belakang monitor. Ancaman fisik kayak OMG cable atau screen grab ini emang kedengerannya serem banget ya. Tapi ada kok cara pencegahannya sederhana. Ryan nyaranin pakai data blocker. Alatnya kecil, harganya juga murah, 5-10 dolar aja. Biasanya ada di Amazon atau marketplace lain. Bentuknya kayak konektor USB gitu. Dicolokin dulu ke port USB sebelum Anda nyambungin kabel charger atau kabel data yang nggak Anda percaya. Fungsinya, dia cuma ngizinin aliran listrik buat ngecharge, tapi ngeblok jalur transfer data. Jadi serangan lewat kabel kayak OMG cable itu bisa dicegah. Cuma hati-hati ya, pas beli jangan salah. Pastiin beli yang blocker, soalnya ada juga yang namanya unblocker. Nah itu malah alat buat nyerang. Menariknya nih, teknologi yang awalnya dikembangin Ryan buat ngelacak predator, sekarang dia pakai buat bantu publik lewat perusahaannya pentester.com. Platform ini punya beberapa fungsi utama yang bisa berguna buat Anda. Iya. Yang pertama, dia bisa ngecek apakah data pribadi Anda, email, nomor jaminan sosial kalau di AS, password, bahkan katanya pesan pribadi itu termasuk data yang udah bocor dan dijual di dark web. Klaimnya sih, mereka punya akses ke database super besar, isinya lebih dari 150 miliar catatan yang bocor. Gede banget tuh. Yang kedua, platform ini bisa bantu Anda nemuin jejak digital Anda. Jadi, akun media sosial apa aja atau profil online lain yang terhubung ke email atau nomor telepon Anda. Kadang kita lupa kan, udah daftar apa aja. Yang relevan juga nih, mereka nawarin layanan buat bantu hapus data Anda dari data broker. Itu loh perusahaan kayak White Pages yang kerjaannya ngumpulin dan jual informasi pribadi kita ke siapa aja. Ini penting banget apalagi kalau ingat kasus kebocoran data besar dari National Public Data, NPD.com belum lama ini. Itu data pribadi miliaran warga AS bocor gara-gara situsnya pakai password default yang gampang ditebak. Nah, pentester ini bisa bantu ngecek apakah data Anda termasuk yang kena dampak di situ. Jadi, ya alat kayak pentester ini semacam ngasih kita sedikit kontrol balik lah ya, biar bisa monitor data kita sendiri di tengah ancaman yang makin banyak ini. Nah, jadi sosok publik di dunia peretasan etis kayak Ryan ini ada konsekuensinya juga. Dia sendiri ngaku jadi target terus-menerus. Sering banget katanya diserang sama peretas lain, kebanyakan anak muda yang pengen ngetes kemampuan atau cari nama. Dengan cara ngeretas dia yang punya alias Zero Day itu. Udah kayak ritual gitu ya di dunia underground. Terus, waktu ditanya soal ngeretas target besar kayak CIA atau Mossad gitu, pandangan Ryan cukup menarik. Dia percaya cara paling efektif itu seringkali bukan cuma serangan teknis murni dari luar, tapi lewat rekayasa sosial, manipulasi orang di dalam organisasi itu buat ngasih akses. Lagi-lagi, sisi manusianya yang jadi kunci, bukan cuma teknologi. Nah, soal file Epstein yang kontroversial itu, Ryan nunjukin determinasi yang kuat sih buat mengungkap kebenaran, terutama yang menyangkut eksploitasi anak. Dia bahkan bilang kalau nggak bisa nemuin filenya secara digital, dia rela berenang ke pulaunya. Itu kan ungkapan saking gigihnya ya. Tapi dia nekenin fokus utamanya tetap isu eksploitasi anak secara luas, bukan cuma kasus Epstein aja. Kelihatan banget rasa frustasinya sama lambatnya respons pihak berwenang soal ini. Dan semua ini akhirnya mengarah ke misi Ryan sekarang, yaitu mengedukasi publik, terutama orang tua, soal bahaya online. Terus melindungi anak-anak dan juga menginspirasi generasi baru biar mau masuk ke bidang keamanan siber, tapi secara etis tentunya. Konten video pendeknya di medsos yang nunjukin demo serangan dan cara bertahan itu bagian dari upayanya. Dia ngaku seneng banget kalau ada yang bilang dia jadi inspirasi mereka. Nah, dari pengalamannya yang segudang itu, Ryan nawarin beberapa saran praktis nih buat Anda para orang tua. Pertama, jaga komunikasi terbuka sama anak, penting banget ini. Pastiin mereka ngerasa aman buat ngadu ke Anda kalau ada apa-apa, tanpa takut HP atau gawainya langsung disita. Kedua, ya awasi aktivitas digital mereka, tapi jangan jadi terlalu mengekang juga, jadi helikopter parent gitu. Ketiga, tunjukkan minat, tanya-tanya soal apa yang mereka lakuin di dunia online, terlibatlah. Dan terakhir, ya batasi akses ke platform atau aplikasi yang Anda belum paham betul resikonya buat anak Anda. Iya, komunikasi terbuka itu krusial banget. Menciptakan lingkungan di mana anak itu berani ngomong kalau lihat atau ngalamin sesuatu yang aneh atau nggak nyaman.
Itu udah jadi lapisan pertahanan yang penting banget. Digital kita itu rapuh. Kayak kata Ryan, keamanan itu ilusi kalau udah berhadapan sama orang yang niat jahat dan gigih. Kedua, ancaman eksploitasi anak secara online itu nyata, mengerikan, dan terjadinya di platform yang kita pakai sehari-hari. Bukan di sudut gelap internet aja. Ketiga, alat peretasan makin canggih, makin tersembunyi. Bahkan bisa nyamar jadi kabel charger biasa. Wah, keempat, dan ini mungkin yang paling penting, kesadaran, edukasi, dan komunikasi terbuka itu adalah pertahanan terbaik kita. Betul sekali. Pengetahuan ini tujuannya bukan buat bikin Anda jadi paranoid ya, tapi justru buat memberdayakan Anda. Dengan paham ancamannya, kita jadi bisa ambil langkah pertama untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan data kita. Dan seperti yang kita bahas tadi, ada juga kok alat dan sumber daya yang bisa bantu kita lebih proaktif. Kayak platform pentester.com itu, atau bahkan data blocker yang sederhana tadi. Nah, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda renungkan, mengingat betapa gampangnya alat kayak OMG cable itu dibuat mirip banget sama benda sehari-hari dan bisa dibeli relatif mudah juga, seberapa besar sih kepercayaan yang bisa kita kasih ke perangkat di sekitar kita, bahkan yang kelihatannya paling sepele sekalipun. Dan gimana kesadaran ini mungkin bisa mengubah cara Anda melihat interaksi antara dunia fisik dan dunia digital Anda. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya ya.